Maswar Service, channel ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesempatan dan berjumpa dengan Maswar Service yang kali ini akan memberikan tutorial mengenai yaitu cara merakit amplifier mini 12 volt. Jadi komponen dan barang apa saja yang diperlukan nanti akan saya sampaikan di video ini. Semoga memberikan manfaat. Jadi misalnya kita mau merakit itu sudah tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Selamat menyimak. Kita mulai tipis-tipis Mas Bro. Kali ini membuat video tentang merakit amplifier mini 12 volt. Selain peralatan kerja yang memang harus dimiliki, kita juga sebelum merakit harus punya speaker ya, untuk mencoba speaker atau salon. Karena yang akan kita rakit itu amplifier mini ya, salon atau speakernya yang kecil-kecilan aja, 6 inci woofer plus tweeter. Mengenai karakternya gimana, itu sudah dibahas ya pada video sebelumnya mengenai loudspeaker. Kemudian setelah kita mempunyai ini loudspeakernya ada, kita membeli atau mempersiapkan PCB ya, PCB amplifier mini. Ini salah satu contohnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk merakit amplifier mini 12 volt itu bisa mungkin memilih, mungkin ada beberapa pilihan di toko elektronik ya, beli PCB sekaligus nanti bersama komponennya. Kalau misalnya malas merakit, mau yang PCB sudah langsung dengan komponennya, itu juga boleh-boleh saja. Tapi karena untuk belajar ini kan, mungkin di antara teman-teman sekalian kan sudah menyimak video-video saya sebelumnya, yaitu mengenai komponen-komponen. Kalau yang belum ya simak di elektronika dasar. Jadi dengan membeli PCB lengkap dengan komponennya, itu kita sudah bisa merakitnya. Untuk tegangan 12 volt bisa kita gunakan aki atau kita rakitkan rangkaian penyearahnya. Seperti yang sudah kita pelajari ya mengenai adaptor. Jadi untuk ampli mini ini, jadi sekaligus rangkaian adaptornya itu kita masukkan di dalam boxnya, yaitu antara terdiri dari trafo 2 ampere ya. Ini yang harus kita sediakan. Boleh CT, boleh non CT. Kemudian juga kabel buntung atau AC cord. Ini yang nantinya untuk menancapkan ke listriknya. Dari listrik PLN setelah ke trafo itu masih berupa tegangan atau arus AC atau bolak-balik, dan harus disearahkan, yaitu dengan menggunakan dioda. Di sini kita gunakan dioda 2 ampere. Karena untuk ampli mini 2 ampere saya kira cukup ya. Di yang sebelumnya masih arus bolak-balik, dengan diberi dioda itu menjadi arus searah.
Kalau masih bingung bagaimana cara merangkainya, simak juga ya di playlist di power supply atau adaptor ya, atau di elektronika dasar. Pokoknya dicari di obok-obok ya, di playlist saya itu ada. Kemudian untuk yang sudah saya arahkan itu, karena suaranya masih kasar ya, ini diberi elko ini sebagai filter sekaligus sebagai penampung daya, jadi biar misalnya kena bass itu tidak mudah ngedrop. Nah ini diberi elko, ini dicontohkan yang 4700 mikrofarad 16 volt, saya kira cukup ya. Nanti kan itu untuk dari trafonya diambilkan yang dari 12 volt saja. Mengenai penempatan di mana itu sudah pernah dibahas di video saya mengenai membaca kode pada PCB, itu sudah ada dibahas di sana. Harap selalu diingat ya, untuk pemasangan elko jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik bisa meletus. Agar ampli yang kita rakit itu tidak berantakan, komponen dan PCB dan rangkaian adaptornya itu kita masukkan ke dalam box. Karena ampli mini ini boxnya juga berbentuk mini atau kecil. Jangan lupa juga untuk disediakan kabel warna-warni. Nanti untuk kabel plusnya itu disarankan menggunakan kabel yang warna merah, sedangkan minnya disarankan menggunakan kabel warna hitam. Ini hanya untuk lebih memudahkan saja agar tidak keliru. Untuk kabel warna yang lain bisa digunakan untuk mungkin menyambung yang lain-lainnya. Untuk kabel input audio itu disarankan menggunakan kabel skerm. Juga mungkin kalau untuk potensionya, kalau langsung nancap ke PCB itu bisa langsung ke box juga boleh, tapi kalau tidak itu harus disambung dengan kabel. Saya sarankan menggunakan kabel skerm ini. Harus disediakan juga tombol on off, ini untuk memutuskan hubungan listrik yang masuk ke bagian primer transformator atau trafo. Nah itu jadi sebelum masuk itu dilewatkan ke tombol atau saklar on off ini. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah switch DP/DT, yaitu mungkin digunakan untuk pada itu ya, pengoperan ya, switch mungkin untuk suara luar suara dalam, atau mungkin kalau amplinya itu digunakan mungkin satu LAN untuk VCD, satu LAN lagi untuk USB player misalnya, itu bisa menggunakan switch DP/DT tersebut. Jangan lupa juga untuk menyiapkan knop potensio ya, ini disesuaikan dengan potensiometernya. Kadang ada juga bawaan dari box ampli, tapi kadang juga tidak. Kalau tidak ada ya kita harus membeli sendiri. Knopnya disesuaikan dengan tangkai dari potensiometernya. Switch DP/DT juga dilengkapi dengan knopnya juga ya, dipersiapkan. Seperti juga knop potensio, ini kadang ada yang bawaan dari box ampli, namun ada juga yang tidak. Kalau tidak ada, kita membelikannya sendiri. LED indikator sebagai tanda untuk nyala tidaknya ampli kita. Jangan lupa kasih resistor ya. Yang sebaiknya ada ini adalah dudukan PCB ya, atau slicer. Ini jadi agar PCB nya itu tidak langsung nempel ke box ampli bagian bawah, itu diberi slicer ini. Tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Dulu saya kalau merakit itu jarang menggunakan ini, tapi menggunakan
irisan sandal jepit. Jangan ditiru ya. Yang sepele tapi tidak boleh disepelekan yaitu mur baut kecil. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Nanti kan misalnya untuk memasang soket jack RCA, kemudian terminal speaker, juga PCB ke slicernya itu menggunakan baut mur dengan ukuran yang sesuai. Ini adalah soket jack RCA yang nantinya digunakan untuk input dari sumber suara, baik itu dari mungkin VCD atau mungkin dari USB player atau dari radio FM yang terpisah. Ini menggunakan soket RCA ini. Untuk output dari amplifier nantinya adalah melewati ini ya, terminal speaker. Jadi speaker min plusnya itu masuk ke sini nanti. Jadi kalau memang stereo ya min plus dari speaker ini sendiri-sendiri, tetapi kalau mono itu bisa dipecah menjadi dua. Sebenarnya bukan min plus ya, tapi antara ground dan sinyal outputnya. Setelah semua yang dibutuhkan tersedia, jadi bisa dimulai untuk merakit. Jangan lupa dibersihkan ya kaki komponen dan kabel-kabel dari kotoran, atau mungkin kalau ada karat-karat itu harus dibersihkan. Jadi menggunakan kertas gosok biar bersih agar lebih mudah dalam penyolderannya. Disarankan untuk menggunakan solder 40 watt dan tenol atau timahnya itu yang perbandingannya 60/40 atau yang bening dan mudah leleh itu ya. Jangan menggunakan yang itu yang sulit disolder, itu nanti hasilnya kurang bagus. Harus diperhatikan untuk komponen yang mempunyai polaritas atau mempunyai min plus itu jangan sampai terbalik pemasangannya karena bisa fatal akibatnya. Kemudian untuk metode penyolderan, jadi perbandingan antara solder menempel di media dan tenol itu adalah 3:1. Jadi misalnya soldernya menempel selama 3 detik, maka tenolnya hanya 1 detik. Kalau soldernya 6 detik, berarti tenolnya menempel 2 detik. Dengan cara yaitu solder nempel duluan, kemudian timah menyusul, timah pergi duluan, solder baru cabut. Timah itu maksudnya tenol ya, bisa timah bisa tenol, terserah mau disebut yang mana. Ingin tahu cara menyolder metode ini ya silahkan ikuti terus channel ini, nanti akan dibuatkan videonya, tunggu saja. Demikian video untuk kali ini mengenai yaitu cara merakit amplifier mini 12 volt. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ya dan like serta share ke media sosial teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartware Service, channel ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi.